Mengenal Hawariyun, kaum Nabi Isa yang taat dan setia. Kaum Hawariyun adalah sebutan untuk kaum Nabi Isa alaihi salam yang taat dan setia. Kaum ini adalah golongan Bani Israel yang betul-betul sudi berkorban membantu Nabi Isa alaihi salam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dinukil dari buku dahsyatnya Doa Para Nabi karya Syamsuddin Nur, di hadapan Nabi Isa kaum Hawariyun memberi pernyataan dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kisah kaum Hawariyun diceritakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 52 hingga 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ketika Isa merasakan kekufuran mereka Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawari, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim." Quran Surat Ali Imran ayat 52. Yang artinya, "Wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian." Quran Surat Ali Imran ayat 53. Yang artinya, mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Di dalam surah Ali Imran ayat 52 menjelaskan tentang hubungan Nabi Isa alaihi salam dengan kaumnya dan apa yang telah dijalaninya, mulai dari hambatan, tantangan, kekerasan, hingga rencana pembunuhan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan pertolongan-pertolongan kepada Nabi Isa alaihi salam lewat kaum yang taat dan setia di tengah meningkatnya ancaman dari kaumnya yang ingkar. Tatkala Nabi Isa alaihi salam menanyakan siapa yang bersedia menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong Rasulnya, kaum yang disebut Hawariyun itu menjawab, "Kamilah penolong agama Allah." Kemudian pada ayat 53 dijelaskan bahwa kaum Hawariyun tersebut berdoa, "Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan kepada Rasul-Mu, Isa, berupa kitab Injil, dan kami telah mengikuti ajaran Rasul-Mu. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian bahwa Isa telah melaksanakan tugas kerasulannya." Terakhir, pada ayat 54 dijelaskan bahwa orang-orang yang mengingkari Nabi Isa membuat tipu daya untuk menghalangi dakwah Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala pun membalas tipu daya mereka, sehingga kaum kafir tersebut gagal melaksanakan tipu dayanya. Disebutkan dalam buku Maryam, perempuan penghulu surga karya Dian Yasmina Fajri. Kaum Nabi Isa bernama Hawariyun karena baju yang mereka kenakan berwarna putih. Sumber lain yaitu tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa menurut suatu pendapat kaum Hawariyun merupakan orang-orang yang bertubuh pendek. Hawariyun menyediakan tenaga mereka untuk memperteguh dakwah Nabi Isa, bersedia memegang teguh seluruh ajarannya dan meninggalkan ajaran-ajaran yang sesat. Kisah kaum Hawariyun juga ada pada Al-Quran surah As-Saf ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah." Sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah para penolongku menuju kepada pertolongan Allah?" Para pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Maka segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kufur. Lalu kami menguatkan orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka sehingga menjadi orang-orang yang menang. Diriwayatkan oleh Sufyan As-Sauri, kaum Hawariyun
pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, "Wahai Ruhullah, Nabi Isa, ceritakanlah kepada kami tentang orang yang berbuat ikhlas kepada Allah." Nabi Isa alaihi salam kemudian menjawab, "Orang yang lebih mementingkan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak manusia. Dan apabila ia menghadapi dua perkara, yaitu perkara dunia dan perkara akhirat, maka ia memulainya dengan perkara akhirat. Sesudah itu baru perkara dunianya." Kaum Hawariyun tidak hanya membela ajaran Allah Subhanahu wa taala, namun juga tertarik untuk memperdalam pemahamannya. Wallahu a'lam.